Dinamika politik Indonesia kembali memanas. Publik disuguhi tontonan yang tak kalah dramatis dari serial televisi. Aksi demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran DPR, viralnya video Gibran Raka Buming Raka yang dinarasikan marah kepada para anggota dewan, hingga kemunculan klarifikasi sang wakil presiden. Namun, di balik itu semua, muncul pertanyaan besar. Atau ada skenario pencitraan yang disiapkan dengan matang oleh buzzer-buzzer politik? Fenomena ini semakin mencolok ketika narasi Gibran marah kepada DPR tersebar luas di media sosial, lengkap dengan komentar dukungan dan pujian terhadap Gibran. Banyak akun bahkan menyatakan jangan remehkan darah keturunan Jokowi, atau bahkan menyerukan dukungan terhadap Gibran untuk 2029. Sementara itu, kritik rakyat terhadap DPR justru dimanfaatkan untuk menggerak citra sang wakil presiden muda. Situasi ini memunculkan dugaan publik bahwa ada operasi pencitraan besar-besaran yang sedang dimainkan. Viralnya video Gibran marah, fakta yang dipelintir. Video viral yang menunjukkan ekspresi wajah Gibran saat sedang tahunan MPR DPR langsung mengundang spekulasi. Dalam video tersebut, Gibran tampak diam dan serius ketika anggota DPR berjoget di akhir acara. Narasi yang beredar menyebut bahwa Gibran marah melihat anggota dewan berpesta usai kabar kenaikan tunjangan. Namun faktanya menurut klarifikasi Gibran sendiri, momen tersebut tidak ada hubungannya dengan isu tunjangan. Joget-joget anggota DPR terjadi saat sesi penutupan sidang tahunan MPR DPR setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan menjelang HUT RI. Tidak ada kaitannya dengan kenaikan gaji ataupun tunjangan. Namun, di media sosial, terutama TikTok, video tersebut disebarkan dengan narasi seragam yang cenderung menyesatkan. Akun-akun berbeda mengunggah konten dengan narasi dan caption yang hampir sama, menimbulkan dugaan adanya orkestrasi. Unsur politik dan biaya fantastis pencitraan. Fenomena penyebaran konten seragam ini memicu spekulasi bahwa ada operasi besar di balik layar. Bahkan, laporan dari pengamat politik, Deddy Torus, menyebutkan bahwa biaya untuk menggerakkan buzzer politik bisa mencapai 8 miliar rupiah. Angka fantastis ini memunculkan pertanyaan, apakah dana sebesar itu juga dialokasikan untuk memoles citra Gibran? Jika melihat pola penyebaran narasi, sulit untuk menolak kemungkinan adanya tim yang secara sistematis memanfaatkan momen kontroversial untuk membangun citra Gibran sebagai sosok muda yang berseberangan dengan DPR. Padahal, mayoritas anggota DPR berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus, koalisi yang sama yang mengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Situasi ini membuat banyak pihak menilai strategi ini justru kontraproduktif karena dapat memicu kecurigaan DPR terhadap sang wakil presiden. Bayang-bayang pemakzulan. Isu pemakzulan Gibran sebenarnya sudah mengemuka sejak Juni 2025. Saat itu, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi ke DPR, MPR, dan DPD RI untuk mengusulkan pemakzulan sang wakil presiden. Namun hingga kini, proses tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan adanya narasi viral yang menempatkan Gibran seakan berlawan dengan DPR, situasi ini bisa menjadi bumerang. Jika mayoritas DPR yang notabene pendukung pemerintah merasa diserang secara citra, bukan tidak mungkin isu pemakzulan ini akan kembali mencuat. Klarifikasi cepat Gibran terkait video viral tersebut bisa dibaca sebagai upaya meredam kemarahan elit politik dan menghindari eskalasi konflik internal koalisi. Ekspresi Mas Gibran itu menandakan apa yang di pas anggota DPR? Itu perlu diluruskan loh, itu saya enggak, ya muka saya dari lahir memang. Sejarah politik keluarga Jokowi yang masih membekas.
Drama politik ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan keluarga Jokowi. Masyarakat masih mengingat bagaimana Mahkamah Konstitusi merevisi aturan usai calon presiden dan wakil presiden yang menguntungkan Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, revisi Undang-Undang Pilkada yang sempat diusulkan DPR untuk membuka jalan bagi Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur juga memicu polemik besar. Walau revisi itu akhirnya gagal karena tekanan publik, memori kolektif rakyat tentang rekayasa politik keluarga Solo masih sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Gibran kini diposisikan seolah-olah berseberangan dengan DPR, banyak pihak menilai strategi ini sebagai standar ganda yang sulit diterima publik. Demo bubarkan DPR, momentum yang ditunggangi. Demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 yang menyerukan pembubaran DPR RI mendapat simpati luas dari masyarakat yang marah atas isu kenaikan tunjangan. Namun di tengah amarah rakyat, Buzzer Bro Gibran justru memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun narasi bahwa Gibran adalah sosok penantang DPR. Padahal hubungan kekuasaan saat ini menunjukkan sebaliknya, Gibran dan DPR mayoritas berada dalam barisan yang sama. Hal ini menimbulkan kesan bahwa narasi tersebut hanyalah strategi pencitraan yang berpotensi memperburuk hubungan internal pemerintah. Politik panggung media sosial. Kisru politik antara Gibran, DPR, dan isu buzzer ini mencerminkan bagaimana media sosial kini menjadi arena pertempuran citra. Video singkat yang dikemas dengan narasi provokatif dapat memengaruhi opini publik secara masif. Namun, publik juga semakin cerdas membedakan fakta dan propaganda. Jika fenomena ini terus berlanjut, politik Indonesia ke depan bisa semakin terjebak dalam permainan persepsi ketimbang substansi kebijakan. Dan bagi Gibran sendiri, manuver pencitraan yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Apalagi jika isu pemakzulan yang dia hadapi kembali menguat.